Assalamualaikum. Salam selamatkan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, solih dan solihah semuanya. Kaifa halukum? Semoga hari ini selalu sehat, semangat, dan pastinya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita buka bersama-sama dengan mengucapkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Biar makin afdol, jangan pernah lupa untuk selalu membaca doa sebelum belajar. Yuk, mengangkat kedua tangannya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yang dimana di 2 minggu lalu kita telah melaksanakan penilaian tengah semester. Hari ini kita akan melanjutkan kembali ya nak. Sebelum Bu Laili lanjut materi apa ya yang akan kita pelajari hari ini, Bu Laili ada sebuah lagu. Coba disimak dan diperhatikan. Oke, selamat menyaksikan. Baca bismillah sambil cuci tangan. Kumul-kumul basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Terakhir cuci kaki lalu doa. Bagaimana, sudah dilihat dan didengarkan ya nak lagunya? Jadi selanjutnya yuk kita lihat ketiga panah tersebut. Kira-kira panah yang nomor berapa ya? Yang sesuai dengan lagu yang sudah kita saksikan bersama-sama. Panah nomor berapa nak? Betul sekali, panah nomor 3, yaitu wudhu. Jadi hari ini kita akan belajar tentang materi yang terdapat di KD 3.9 tentang memahami doa sebelum dan sesudah wudhu, yang dimana setelah pembelajaran ini selesai, Bu Guru berharap Soli dan Solihah semuanya dapat melafalkan doa sebelum dan sesudah wudhu. Anak-anak Bu Guru yang Soli dan Solihah semuanya, tadi kita sudah menyaksikan bersama-sama
lagu tentang berwudu. Jadi sudah jelas ya nak, hari ini kita akan belajar materi tentang berwudu. Soli dan solihah semuanya sudah tahukah apa itu arti wudu? Masya Allah, benar sekali. Wudu berarti menyucikan diri dari hadas kecil dengan air, membasuh anggota tubuh sebelum melaksanakan sholat. Orang Islam harus pandai berwudu, harus bisa berwudu karena hukumnya wajib, yang dimana dilaksanakan setiap hendak ingin melaksanakan ibadah sholat. Jadi harus berwudu terlebih dahulu. Soli dan solihah, di dalam Islam Allah mengatur sedemikian rupa untuk setiap hamba-hambanya. Begitu juga dengan halnya berwudu. Berwudu juga ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Tidak sembarangan berwudu. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui dan harus kita laksanakan ketika kita ingin melaksanakan wudu. Yang pertama, syarat berwudu. Syarat artinya hal-hal yang harus dilakukan sebelum kita melaksanakan wudu. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, mumayyiz. Yang ketiga, tidak berhadas besar. Dan yang keempat, menggunakan air suci dan mensucikan. Dan yang terakhir, tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit. Setelah syarat berwudu, kita juga harus mengetahui rukun wudu. Rukun wudu ini artinya perbuatan yang wajib kita kerjakan saat kita berwudu. Apabila ditinggalkan salah satunya, maka wudu kita batal atau wudunya tidak sah. Ingat ya, anak-anak, rukun wudu ada 6. Jangan sampai kita meninggalkan salah satu rukun wudu tersebut, supaya wudu kita benar. Dan jangan lupa wudu kita juga harus mengikuti tuntunan yang sudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan kepada kita. Adapun rukun wudu yang pertama yaitu niat. Niat wudu ini dibaca bersamaan membasuh muka. Nah, yuk kita lafalkan bersama-sama niat berwudu. Nawaitul wudu ali raf'il hadatsil asghari fardolillahi ta'ala. Kita ulangi satu kali lagi. Nawaitul wudu ali raf'il hadatsil asghari fardolillahi ta'ala. Artinya, saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Yang kedua, membasuh muka sambil membaca niat wudu di dalam hati. Yang ketiga, membasuh tangan sampai siku. Yang keempat, mengusap sebagian rambut atau kepala.
Yang kelima, mencuci kedua kaki sampai mata kaki. Dan yang keenam, tertib dan berurutan. Nah, itu namanya rukun wudhu. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu sunnah berwudhu. Sunnah artinya apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan tidak mendapat apa-apa. Tetapi kita rugi ya nak kalau meninggalkan sunnah wudhu. Jadi selain melaksanakan rukun wudhu, kita juga melaksanakan sunnah berwudhu supaya Allah melipat gandakan pahala kita ketika kita berwudu. Adapun sunnah wudu, yang pertama membaca basmalah, yang kedua membasuh kedua telapak tangan sebelum wudu, yang ketiga menggosok gigi, yang keempat berkumur-kumur, yang kelima menghirup dan menghembuskan air dari hidung, yang keenam mengusap kedua telinga, yang ketujuh semua pembasuhan diulang 3 kali, yang kedelapan mendahulukan anggota badan yang kanan, yang kesembilan menyela-nyela antar jari tangan dan kaki, dan yang ke-10 berdoa sesudah wudhu. Nah, kira-kira anak Bu Guru sudah hafal belum ya doa setelah berwudhu? Yuk kita lafalkan bersama-sama. Wahid isnani salasa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Yang keempat yaitu hal-hal yang membatalkan wudhu. Jadi sholi dan sholihah, wudhu kita akan batal apabila yang pertama buang angin, yang kedua buang air kecil dan besar, yang ketiga menyentuh kemaluan dengan telapak tangan, yang keempat tidur dalam keadaan tidak menetap, yang kelima hilang akal karena mabuk atau gila dan pingsan. Sholi dan sholihah, jadi sebelum kita sholat, kita harus menyucikan diri kita dari hadas kecil terlebih dahulu dengan berwudu. Wudu juga harus menggunakan air yang suci dan mensucikan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itulah tadi materi kita hari ini. Sebelum Bu Leli tutup, yuk kita simpulkan bersama-sama ya nak untuk materi hari ini. Jadi wudu itu memiliki arti mensucikan diri dari hadas kecil dengan air, di mana air yang digunakan adalah air yang suci dan mensucikan. Contohnya air sungai, air sumur, danau, laut, embun, dan lain-lainnya. Dan sebelum berwudu juga kita harus memperhatikan syarat wudunya, rukun wudu, sunnah wudu, dan hal-hal yang membatalkan wudu.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Tidak terasa sudah di penghujung pembelajaran. Sebelum Bu Leli tutup, Bu Leli ada sedikit oleh-oleh. Bu Leli minta Soli dan Solihah untuk menghafalkan niat sebelum berwudu dan doa setelah berwudu, dikirim melalui voice note. Batas pengiriman Bu Leli tunggu sampai di tanggal 5 November, tepatnya di hari Jumat. Oke, terima kasih Soli dan Solihah semuanya. Alhamdulillah, itu saja yang dapat Bu Leli sampaikan. Lebih dan kurangnya Bu Leli mohon maaf. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti biasa, Bu Leli tidak pernah bosan untuk mengingatkan anak-anak hebat semuanya supaya selalu menjaga sholat 5 waktu, selalu rajin membaca Al-Quran, murojaah, dan selalu semangat untuk membantu ayah bunda di rumah. Dan Bu Leli mau bilang nih, kalau Soli dan Solihah semuanya gemar, suka berwudu, maka kelak di surga mukanya akan bercahaya. Dan muka kita juga akan selalu bersih, segar, dan berseri-seri setiap hari. Jadi jangan pernah malas untuk berwudu. Oke? Baiklah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.